Shalom, Horas. Kamang dot tamu kainang, kita mendengarkan renungan harian. Untuk itu kita awali firman Tuhan dengan mengambil sikap berdoa. Martangi yang mahita. Asini roha madihamu dohot dame sian Tuhan debata amatta. Dohot sian Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan penetapan Huria Kristen Batak Protestan. Ayat harian pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2021, yaitu dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Yakobus 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bahasa Batak, sikka ni imanian dohono muna, molonalomo rohani Tuhani, mangulu mahami, jala bahenonna mima an dohot on. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik firman Tuhan kita pada kita hari ini dari Yakobus pasal 4 ini, yang mencoba untuk menuntun Yakobus dan orang-orang yang percaya pada waktu itu untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidupnya. Itu sebabnya judul perikop ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Hal yang terpenting dari rencana manusia adalah jika Tuhan menghendaki. Dan itu yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Jika Tuhan menghendaki, maka ini dan itu segala sesuatu bisa terjadi bagi kehidupan kita. Karena tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dari itu, ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita merancang sesuatu, maka libatkanlah Tuhan dalam perencanaanmu itu, dalam perencanaan kita itu. Dan tentunya setiap kita merencanakan yang baik. Tidak ada manusia yang merencanakan hal buruk terjadi bagi kehidupannya. Kita hidup sehat, kita belajar baik, kita menamatkan sekolah pada waktunya, kita mendapatkan pekerjaan yang tepat bagi kita, jodoh yang seiman dengan kita, kita memiliki anak pinopar. Kemudian ketika kita sudah tua, maka kita berencana mungkin untuk menikmati jerih payah kita pada masa muda. Dan itulah lazimnya manusia berencana. Tetapi dalam perencanaan itu jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kenapa ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena rencana manusia itu bisa berbeda dengan kenyataan. Itu yang pertama. Apa yang kita rancang belum tentu itu yang akan terjadi. Dan pada saat itu kita mungkin akan merasa kecewa kepada kenyataan yang kita hadapi. Maka teruslah berserah kepada Tuhan dalam perencanaanmu. Dan dalam perjalanan perencanaan itu jangan pernah melupakan Tuhan. Dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk diizinkan rencana itu terjadi. Karena Mazmur 33:9 mengatakan jika Tuhan berkehendak maka jadilah, jika Tuhan berfirman maka nyatalah. Apa yang kita rancang Tuhan yang menentukan. Manusia punya pikiran tetapi Allah yang menentukan. Maka dari itu setiap hal yang kita rencanakan jangan pernah melupakan Tuhan dalam perencanaan kita. Karena ketika kenyataan berbeda dengan ekspektasi kita, maka kita akan meminta pertolongan tuntunan Tuhan untuk kita supaya kuat dan kokoh untuk setia dalam perkara kehidupan kita.
Yang kedua adalah bahwa apa yang kita miliki dan apa yang kita kehendaki on dan on, ini dan itu adalah kepunyaan Tuhan. Setiap hal yang ada pada hidup kita ini seharusnya menyadarkan kita bahwa semuanya adalah titipan Tuhan. Jika kita bisa ini dan itu, jika bisa punya ini dan itu, maka semuanya itu adalah titipan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang dititipkan Tuhan Palumea, bahkan napas kita ini adalah titipan Tuhan. Yang empunya dan penitip itu, yang menitipkan itu bisa saja meminta apa yang dia punya bagi orang-orang yang ia titipkan. Maka setiap kita adalah orang-orang yang terus-menerus berusaha untuk sampai kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Carilah Tuhan dalam perencanaan. Libatkanlah Tuhan dalam segala rancanganmu. Dan bersama dengan Tuhanlah kita melakukan segala hal yang kita lakukan. Kalau Tuhan berkehendak, apapun pasti akan terjadi. Kalau Tuhan menghendaki, apapun bisa nyata. Kalau Tuhan berfirman, maka jadilah. Mintalah Tuhan untuk berfirman dalam hidupmu. Mintalah Tuhan berfirman, berkehendak dalam kehidupan kita. Maka rancanganmu akan diizinkan oleh Tuhan untuk nyata dalam kehidupan kita. Sambil kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya diizinkannya lah dan dikehendakinya lah apa yang menjadi harapan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami percaya karena Tuhan, dan jika Tuhan sudah berkehendak, maka jadilah. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka nyatalah. Kami minta tuntunan Tuhan dalam segala hal yang kami rancang, yang kami rencanakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengizinkannya terjadi dalam hidup kami. Dan jika tidak terjadi, ajar kami untuk bergumul dengan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, apa yang sedang Tuhan rancang dalam hidup kami. Ketika kenyataan berbeda dari harapan kami dan cita-cita kami berbeda dari kenyataan kami, Tuhan berkati mereka, jemaat Tuhan hari ini berdoa bagi kehendak rencana rancangan mereka yang belum nyata. Biarlah Tuhan setiap mereka setia dalam hidupnya untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam segala rancangan dan rencana mereka. Berkati kami supaya kami kuat dan kokoh setia bersama Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang sedang Tuhan desain bagi hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan baik dan indah pada waktunya. Berkati hidup kami hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dalam segala pekerjaan aktivitas kami. Anak-anak kami yang bersekolah, lindungi, jauhkan dari pandemi, dan senantiasa baik sehat adanya. Biarlah mereka bekerja juga dengan baik bagi pinopar kami, anak-anak kami yang merantau di perantauannya. Berkati dan lindungi setiap mereka dalam bekerja yang menantikan pekerjaan. Berikan jalan, semangat, kekuatan bagi mereka mendapatkan pekerjaan itu. Yang menantikan jodoh yang sepadan dan seiman, bukakan pintu dan jalan bagi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengkehendaki dan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.